Halo semuanya, selamat datang di Millionite Podcast. Aku Kristi. Dan aku Sam. Kita hari ini akan bahas tentang berbagai masalah di anak muda ya, khususnya di umur-umur kayak kita gini. Nah, kita akan bahas tentang masalah hidup dari anak muda itu sendiri sama mimpi-mimpi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang menarik, yaitu hidup di masa depan. Wow, menarik banget. Penasaran kan? Apa sih ini hidup di masa depan? Jadi gini, kalau bahas tentang hidup di masa depan, gimana kalau kita mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana. Apakah orang yang introvert adalah orang yang insecure? Wow, introvert adalah orang yang insecure. Kalau aku sih setuju sih itu. Menurut pandangan aku ya, introvert, insecure. Tapi kalau aku kan sendiri introvert, ya kan. Kalau mau dibilang insecure, ada masanya, tapi nggak buruk-buruk amat, nggak insecure-nya nggak sampai level yang parah tinggi ya, ya, gitu. parah, nggak sampai kena mental, nggak pernah itu. Jadi sebenarnya pemahaman tentang ini hidup di masa depan, orang yang insecure itu sebenarnya mereka udah hidup di masa depan. Jadi gini, mereka insecure karena mereka berpikir apa yang akan terjadi kalau mereka buat ini. Nah, itu pikiran mereka udah di masa depan, tapi raga dan jiwanya masih ada di masa sekarang. Dan itu yang bikin orang kebanyakan insecure adalah orang-orang yang udah hidup di masa depan. Yang menarik dibahas di sini adalah sebenarnya apakah orang insecure itu adalah kebanyakan dari orang introvert, atau memang pada dasarnya orang yang introvert adalah orang yang insecure. Kan orang yang introvert itu biasanya orang yang menarik diri dari kerumunan yang banyak, nggak mau terlibat dengan kerumunan banyak. Apakah introvert bisa disebut sebagai orang yang insecure? Karena biasanya orang yang insecure itu memang menghindari kerumunan banyak karena mereka takut dinilai seperti ini dan itu gitu. Ada yang mungkin karena gendut, mungkin makanya introvert, nggak mau di kerumunan supaya nggak dibilang gitu, nggak dibully. Jadi intinya orang yang introvert itu kayak orang yang insecure lebih takut dibully, makanya mereka menyendiri. Apakah itu sama dengan orang yang introvert, yang mempunyai kepribadian introvert, yang cenderung menjauhi kerumunan banyak? Nah, itu kan yang jadi masalah di banyak anak muda. Jadi kira-kira menurut Kristi gimana? Apakah mereka yang introvert memang cenderung insecure, atau memang ada yang betul-betul punya sifat alami seperti ini? Kalau menurut aku, karena sifat bawaannya introvert yaitu nggak mau dekat banyak orang, malah nggak mau bertemu gitu. Ya bisa dibilang ada sifat-sifat insecure-nya lah gitu. Ada sifat insecure-nya. Nah, menarik ini. Kalau memang ada sifat insecure-nya, kita balik ke pembahasan introvert ya gitu. Apakah orang ekstrovert, kalau begitu apakah orang ekstrovert itu lebih baik enggak sih dari orang yang introvert? Ekstrovertnya Pada akhirnya kan akan menilai, oh berarti orang yang ekstrovert punya sifat yang lebih baik daripada introvert gitu. menarik juga sih ini. Aku kan bukan ekstrovert ya, jadi ini menurut pandangan aku aja. Aku yang ekstrovert. Aduh, ini menurut aku. Ya. Nah, kalau misalnya ekstrovert, bisa saja ada sifat insecure. Misalnya kayak nggak mau kecewain orang lain. Gitu. Jadi, kayak dia misalnya lagi kerja bareng gitu ya kan. Terus dia yang paling banyak suka ngobrol, itu kan salah satu sifat ekstrovert ya kan. Nah, di sisi lain juga dia nggak mau apa yang dia bikin itu mengecewakan orang lain, nggak mau dipandang orang lain kayak nggak pantas, rendah, makanya kayak dia menutup diri gitu. Tapi kelihatan ekstrovertnya gitu.
Paham gak sih? Iya, paham. Jadi sifat insecure-nya itu nggak mau ngecewain orang lain. Iya, Akhirnya makanya dia menutupinya dengan sifat ekstrovert. ekstrovertnya, kayak apa ya, childish mungkin ya, Bisa, atau pecicilan. apa itu? Pecicilan itu kayak ya cari-cari, suka suka gangguin orang, Atau suka cari perhatian. cari perhatian, itu pecicilan. Nah, berarti sebenarnya intro insecure bukan sifat alami dari seorang yang introvert, karena orang ekstrovert sendiri punya, bisa memiliki masalah insecure ini. Tuh. Nah, tapi kan kalau tadi kita bahas itu, insecure itu bisa jadi seseorang yang nggak mau menyakiti hati orang lain. Jadi bisa dibilang nggak kalau insecure ini sebenarnya, kalau kita punya sifat insecure, berarti kita tidak selamanya insecure itu adalah sifat yang buruk. Gimana itu? Insecure sifat yang tidak buruk ya? Enggak. Kalau menurut aku sih insecure, bentar, susah ini. Nggak apa. Kan ada ya sifat kayak tadi yang kamu bilang itu, kalau orang yang insecure nggak selamanya harus menarik diri dari kerumunan. Tapi orang yang insecure juga adalah orang yang was-was, takut supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, itu kan hal yang baik. Iya, itu bisa jadi hal baik sih, tapi kalau berlebihan kan itu kayak punya sifat perfeksionis, dan tau nggak sih, itu nggak terlalu sehat lah kalau punya sifat yang berlebihan kayak gitu. Gimana ini? Perfeksionis itu nggak sehat ya? Atau gimana? Aduh, perfeksionis. Ya itu sama, pengennya semuanya bagus. Kalau misalnya ada kritikan atau apa, kayak langsung down gitu. Kebanyakan dipuji, Mm-mm. ketika bikin salah langsung jerot. Nah, gini, kalau berlebihan berarti insecure itu hal yang nggak baik. Maksudnya apa beda insecure sama hati-hati? Itu kan kita Nah, bingung. itu iya juga ya, secure hati-hati. Kan tadi seperti di awal ya, kayak judul kita ini, bahwa insecure itu kan adalah sifat di mana seseorang sudah hidup di masa depan, sudah menjalani kehidupan di depan dalam pikirannya, tapi badannya masih di masa sekarang, masih di present gitu. Jadi kayak mau melangkah nanti kalau ke depan orang bakalan bilang apa ya gitu. Jadi kalau aku pakai baju ini, kita jalan bareng, orang bilang apa ya? Itu kan insecure. Iya. Nah, itu kan udah hidup di masa depan. Betul. Nah, sebenarnya itu tindakan yang bagus atau gimana? Kalaupun berlebihan itu nggak bagus, batasannya di mana sih sebenarnya kalau orang insecure? Ini kan yang menarik. Supaya kita nggak bisa ngejudge orang-orang yang insecure. Iya juga sih. Karena kebanyakan orang yang insecure, payah kamu kayak gitu aja, takut, ragu apa. Padahal sebenarnya itu tindakan yang was-was. Tapi kalau dibilang berlebihan, sampai mana sih orang tindakan itu berlebihan gitu? Apakah ada ukurannya atau enggak? Itu aja kali ya, yang lebih gampang. Mungkin kalau berlebihan kayak udah kena mentalnya kali. Oh, apa-apa udah sedikit-sedikit takut melakukan sesuatu, Iya. padahal sesuatu yang sebenarnya jelas nggak akan orang yang nggak akan bully, orang yang nggak dikenal pun udah apa ya, udah was-was Iya, gitu, was-was. udah hati-hati sama dia. Ya, menarik juga sih kalau kita bahas insecure ini, soalnya kan banyak orang yang pada akhirnya insecure dan parahnya ada yang bunuh diri karena saking takutnya dibully. Mungkin apa ya, bulian secara verbal itu bukan, bulian secara kata-kata lebih sakit mungkin kali daripada bulian yang dipukul secara langsung ya. Nah, itu kan akhirnya membuat orang jadi insecure. Nah, ini kayaknya pertanyaan, mumpung kamu ini orang yang introvert, ada insecure-nya nggak?
Pasti ada. Ada ya. Sebenarnya apa yang membuat kamu insecure? Itu kan yang Tapi jadi pertanyaan. insecure-nya yang aku ingat aja ya. Ya. Itu udah lewat. Mm-mm. Kayak misalnya contoh simple kayak penampilan aku. Mm-mm. Bukan penampilan aku. Jadi ya ketika aku misalnya pakai sesuatu gitu. Ini yang waktu aku insecure ya. Iya. Aku Oh, sekarang enggak. Dulu ya. ya dulu. Oh iya. Aku sempat mikir kayak what people will think about me gitu. Apa yang bakal mereka pikirin kalau penampilan aku kayak gini. Terus Itu kan hidup di masa depan memang. iya itu padahal belum terjadi. Iya itu maksudnya. Belum terjadi tapi udah mikir sampai ke sana. Iya itu soal penampilan. Dan dulu kan aku juga ini masalah cewek-cewek juga sih Ya sebenarnya. nggak apa-apa, bahas aja. Soal berat badan. Pasti banyak ini nggak tahu ya kalau cewek-cewek yang ya Tuh. pasti. Out of topic ini. Jadi gini, emang cewek kalau masalah berat badan, kalau singgung masalah berat badan emang krusial buat mereka atau gimana sih? Dulu waktu aku belum usia remaja gitu, sempat dengar kalau cewek itu bahas berat badan katanya bakal sensitif buat Nah mereka. iya. Aku di umur anak-anak begitu mikirnya kayak mana ada kayak gitu. Nah, ketika aku beranjak usia yang udah lebih dari anak-anak, baru kerasa. Emang waktu itu dibully atau gimana Nggak sih? dibully sih. Nggak dibully. Nggak dibully, tapi maksudnya kayak kalau orang bilang, ih kamu udah naik badannya, udah gendut ya gitu. Nah itu aku cuman bisa Sakit hati. cuman kayak gini, senyum dikit. Tapi di sini, aduh kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih harus bilang kayak gitu? Mending diam aja gitu loh. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya insecure itu nggak selalu lahir dari bulian ya? Enggak juga. Nggak juga ya. Enggak juga. Tapi memang rasa nggak percaya diri aja memang pada Ya itu dasarnya. salah satu juga sih, rasa Nggak percaya diri. percaya diri. Nah, nih menarik juga sih. Soalnya kalau cowok apa nggak tahu ya. Kalau orang yang ekstrovert kayak aku itu nggak terlalu ngurusin masalah. Kalau dibilang gitu ya udah slow aja. Kamu kayak gini ya udah slow aja. Nggak terlalu pusingin masalah itu cowok. Tapi kok cewek, apakah cewek karena cewek memang punya sensitivitas di perasaannya lebih kuat dari cowok atau gimana sih? Nggak tahu ya, Bisa teman-teman jadi semua yang lihat ini mungkin gimana? teman-teman juga. Kalau cowok disinggung masalah berat badan sebenarnya sakit hati, jadi insecure atau gimana sih? Kalau aku sih nggak terlalu sakit Kalau hati cowok-cowok dikatain kalau bahasa Manadonya bapurungana. Nah, biasa kan ada yang masa enggak kok. Ini Kayak lambang gitu. kebijaksanaan. Aduh. Nggak. Nah, terus mungkin karena cowok lebih kuat olahraga atau gimana ya? Enggak tahu, Anda kan cowok. Coba gimana ya? Gimana teman-teman? Gimana sih? Kalau disinggung masalah apa ya body shaming gitu, cowok itu nggak terlalu apa sih diambil hati, malah dibuat jokes. Iya sih. lebih sering dibuat jokes. Iya, perbedaan cewek sama cowok gitu sih. Nggak tahu, mungkin cewek lebih sensitif. Kalau aku bahas soal yang kayak gitu sih ya agak sensi dikit. Oh, agak sensitif ya. Jadi pelajaran buat cowok-cowok jangan singgung berat badan. Ingat, jangan singgung berat badan, bahaya ternyata. I mean, coba aja kalian gitu ke pacar kalian mungkin yang cowok ya, ke cewek kalian terus tanya berat badan. Kasihan kalau nggak punya pacar nggak bisa gitu. Ke temannya. Nggak tahu juga sih. Kalau aku sih punya sahabat ya cewek. Pernah beberapa kali singgung masalah berat badan tuh. Kamu
agak gendutannya, masa iya gini, cuma kayak cuma habis digit begitu, nggak saling, nggak tahu sih perasaan ceweknya Iya gimana. itu Tapi masalahnya. sejauh yang aku lihat sih dia biasa-biasa aja. Hmm, Nah itu gimana itu? menurut aku sebenarnya kurang tahu juga sih, itu sifat yang ditunjukin itu yang sifat luar ya, bukan yang di dalamnya kayak gimana. Ini aja kalau gitu masalah-masalah yang biar kita dalam pertemanan kita itu fine-fine antara cowok ke cewek. Sebenarnya apa saja sih masalah yang buat cewek-cewek yang agak apa ya, introvert? Apa saja sih hal-hal yang nggak boleh disinggung? Biar kan tadi satu contoh berat badan. Biar kalau nanti orang-orang yang lihat podcast ini mungkin bakalan mulai ngerti, oh ternyata cewek nggak boleh disinggung berat badan, cewek nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang nggak boleh disinggung sama cowok? Sebenarnya Soalnya aku juga cowok tapi nggak ngerti sama sekali masalah itu. Taunya aja sih berat badan agak krusial kalau di beberapa orang yang berbeda. Tapi nggak nyangka juga ternyata kayak Kristi ini kan nggak pernah aku pikir kalau singgung masalah berat badan bakalan nyakitin hati gitu. Jadi dari sisi cewek ini gimana sih? Ini kan kita lagi bahas antara sisi cewek sama sisi cowok. Gimana sih apa yang nggak boleh disinggung sama cewek? sama cewek ya. Ya. Mungkin abis itu dari sisi cowok juga ada. Aku punya beberapa sih. Oke. Sebenarnya apa ya? Nah, ini kan berat kan karena kalau cewek biasa dipuji, ih kamu cantik ya, gombal kamu gitu. Kayak kita cowok bingung juga gimana mau berteman sama cewek gitu, yang nggak bisa ditebak, bilangnya insecure tapi pas dipuji malah nggak bisa dipuji, itu kan Emang masalah. ada yang nggak bisa dipuji? Ada dibilang cantik dikit, basi, gombal, buaya kamu itu kan ada. Selain dari masalah berat badan ya, kayaknya hampir semua cowok yang ngerti juga. Ada masalah lain yang nggak boleh disinggung. Kan cewek punya beberapa apa sih namanya? Kayak tadi insecure masalah pakaian. Nah, apakah soal penampilan itu nggak boleh disinggung sama cowok? Bukan nggak boleh sih, tapi lebih baik dihindari masalah komen, iya kan? Iya. Ngomongin tentang pakaian yang dipakai cewek atau gimana? Sebenarnya kalau aku pribadi bahas soal penampilan, soal style, sebenarnya aku suka-suka aja sih. Mm-mm. Nggak tersinggung. Mungkin kalaupun ada orang yang bilang ini kurang cocok, ya itu jadi pelajaran sih buat aku. Kalau soal penampilannya, Iya. maksud aku yang kalau penampilan itu aku terlalu overthinking aja. Ini cocok nggak ya? Ini aku pakai ini orang bakal mikirin apa gitu. Aku overthinking sendiri. Tapi kalau soal orang mau kritik atau bahas soal penampilan, buat aku itu enggak tersinggung sih, maksudnya bukan masalah lah gitu. Jadi gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik ini. Jadi kalau singgung masalah kamu udah agak beratan ya sekarang, agak gendutan ya sekarang, kan cewek tersinggung. Iya. Sama kayak masalah baju. Tapi gimana kalau ada cowok ketemu cewek yang introvert, misalnya kamu introvert gitu. Masalah berat badan sama pakaian nggak boleh disinggung. Tapi dia malah muji sebaliknya. Kamu makin kurus ya. Kamu baju yang kamu pakai itu bagus. Itu gimana kira-kira respon cewek yang introvert? Balik lagi kalau aku ya, aku senang sih. Seneng ya Iya. dengar. Berarti kita harus banyak muji ads. Yang penting pujiannya jujur aja gitu. Kan Kalau masalahnya nggak tahu jujur atau enggak itu kan iya kita nggak juga tahu. sih. Tapi pokoknya kalau dipuji seneng gitu. Iya. Seneng ya. Tadi kan kita udah bahas ya beberapa masalah di cewek nggak. Cowok sebenarnya punya juga insecure.
Contohnya, kalau cowok nggak tahu ya, kalau yang kayak ekstrovert sebenarnya punya masalah insecure-nya sendiri. Kalau ditanyain tentang gimana pekerjaan, cowok lebih ke arah Sih. eh lebih di arah situ kayaknya. Kalau ditanyain pekerjaan kamu apa sekarang? Bentar, aku pause deh ya. Sebenarnya yang kayak gitu juga aku insecure. Oh iya, Iya, kok bisa? kayak bukan topiknya itu kayak bisa berat kan. Ya, bagian misalnya kalau ada orang tanya kamu habis SMA ngapain? Nah, Nah, itu mulai di situ tuh tersinggungnya. oh iya. Tapi ya aku hadapinnya pelan-pelan aja gitu. Oh gitu ya. Itu kalau aku ya. Aku nggak tahu cewek-cewek lain itu kayak gimana kalau soal pekerjaan atau misalnya kuliah. Aku nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi ya kayak gitu. Nah ini sebenarnya bisa jadi masalah karena waktu ditanyain biasa nggak tahu ya. Tapi kalau cowok, kamu kerja apa sekarang? Oh cuma jaga di toko tit, nah gitu. Atau masih cari-cari. Masih cari pekerjaan, terus oh cuma kayak gini, cuma ini, cuma itu. Cowok bisa aja mereka bisa. Cowok mungkin lebih part insecure-nya lebih ke arah situ ya. Jadi kalau jadi cewek jangan sering-sering nanya masalah pekerjaan atau penghasilan. Kamu sebulan biasa digaji berapa? Itu masalah yang sangat krusial. Cewek juga kayak gitu kayaknya kalau soal penghasilan. Oh iya. Kalau aku. Nah, itu Iya. nggak boleh disinggung kalau Iya, kalau ngobrol sama penghasilan- cowok. Lebih baik kayaknya ngobrol tentang kalau kerjaan kamu gimana sekarang? Lancar nggak? Oh iya lancar gini-gini. Oh semangat ya. Dikasih semangat lebih baik Iya, daripada betul. banyak nanya Iya. gitu. Soalnya kalau orang lain nanya masalah pekerjaan, kamu kerja di mana? Gajinya berapa? Muncul di pikiran, Udah berat. Kayak soal ujian. bukan cuma soal ujian ini. Ini kalau dibilang pasti diejekin. Iya. Oh ternyata dia gini. Nah itu cowok agak insecure masalah itu. Nggak tahu ya buat cowok yang punya pekerjaan mapan, yang punya penghasilan besar atau punya usaha yang besar. Tapi kalau orang yang masih kerja di under boss, maksudnya kerja di bawah pimpinan orang lain, itu biasanya agak krusial buat ditanyai. Jadi jangan ditanya. Kalau di luar negeri mungkin ada juga satu masalah umur, tapi kalau Oh ya. nggak tahu ya. Dulu aku nggak masalah juga sih kalau ditanyain umur berapa sekarang. Tapi Langsung dijawab. gitu. langsung dijawab, apalagi waktu masih 17-an tahun kan. Ya sekarang sih masih. Dulu aku kayak gitu. Kalau ada yang tanya umur, aku langsung jawab. Langsung Tapi jawab. kalau sekarang kayak aku nanya balik berapa yo. Nah, Kayak iya. gitu. Pelariannya gitu kan. Iya. Nah, biasa kalau orang insecure bakalan nanya balik, mengalihkan pembicaraan, Ya. atau nggak jawab sama sekali. Atau mungkin bakalan jawab kepo. Kepo. Kalau nggak jawab sama sekali sih, kalau aku bakal rasa awkward ya. Kalau sekarang mungkin bukan masalah ditanya balik. Pas nanya umur, umur kamu berapa sekarang? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau dulu kan mungkin Iya, iya. kepo. Sekarang kamu nanya. Aduh. Aduh. Pokoknya nggak boleh lah bahas umur ya buat cowok. Karena semakin tua seseorang, apalagi dia belum menikah. Tuh. Belum menikah dan belum punya pacar. Waduh, berat sekali itu. Berat ditanya umur ya. Nggak bisa nanya itu. Jadi buat cewek-cewek di luar sana jangan, please. Jangan tanya-tanya umur buat cowok yang sebenarnya udah 20-an tahun ke atas dan belum menikah. Tebak-tebak aja boleh, tapi Tebak-tebak aja. Gitu. Cuma kan masalahnya kalau kita ketemu orang baru, kita bingung mau nanya sama orang itu. Mau panggil nama kan budaya kita kan sopan. Kalau nggak tanya umur kita bakalan bingung ngobrolnya. Biasanya panggil juga sih. Kak gitu. Dan bakalan lucu kalau ada orang yang panggil kita kakak ternyata dia yang lebih tua. iya itu.
Jadi sebenarnya gimana sih solusi kira-kira menurut kamu ya, solusi behind the age ini, masalah umur? Masalah umur ya. Iya kan kita kita kan kalau ketemu orang baru nggak mungkin juga kita panggil kakak terus kan. Kamu punya solusi nggak buat nanya-nanya gitu? Kalau soal panggilan sih mungkin aku bakal nanya gini, aku panggil kak atau apa gitu. Aku sempat juga kayak gitu satu kali ngechat, terus ini aku panggil kak atau apa, malah dia yang jawab nama aja karena kita seumuran gitu. Masalahnya kalau dipanggil kak juga itu kan ada yang tersinggung juga kan, merasa udah tua Ah iya, banget. iya, 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 iya. Jadi memang nggak bisa sembarang. Ada juga yang kalau nggak dipanggil kak, ini misalnya udah tahu lah umurnya, udah saling tahu, saling kenal, terus nggak dipanggil kak kayak nggak menghormati, gitu ya kan? Nggak tahu sih, iya juga. Cuma kalau aku sih sendiri, kalau masih perbedaan apa ya 3 sampai 5 tahun, aku nggak terlalu masalah dipanggil nama. Tapi kalau udah beda 10 tahun, dia lebih muda 10 Iya, tahun ya juga kadang-kadang ngerasa, dia kayak nggak hormatin aku gitu iya, kalau iya ngobrol. juga sih. Berat ya kalau masalah Iya, ngomongin tentang insecure, berat juga sih. Tapi gini, em, apakah insecure itu harus diobati atau enggak? Itu penyakit atau enggak sih sebenarnya? Kita kita nggak tahu. Ini sifat dasar ini itu sebuah penyakit atau enggak? Kalau di psikologi ya, aku pernah belajar sama dosenku, dia bilang semua segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Semua akibat itu terjadi karena ada sebab. Entah dari lingkungan luar, dalam keluarga, sekolah dan lain-lain. Itu yang membentuk seseorang. Nggak tahu ya, kamu jadi orang yang introvert itu gimana? Apakah karena lingkungan, karena apa? Pernah sakit hati mungkin atau apa? iya juga ya. Kan iya. Penyebabnya ya, kalau aku, wah ini menarik juga sih. Hmm, Tapi aku nggak tahu apakah ini penyebabnya. Jadi waktu aku kecil, hmm, mungkin gimana? di lingkungan sekolah kali ya, lingkungan Lingkungan sekolah. sekolah. Sebenarnya aku itu waktu SD banyak teman juga sih, Hmm. tapi ada satu waktu pernah aku di, aku aku dijauhin. Oh, dijauhin. nggak tahu nggak tahu penyebabnya apa, aku udah lupa sih, itu juga kan masih anak-anak, Oh kan iya. nggak ada yang mau berteman gitu sama aku. Oh iya. Ada, Sempat, tapi nggak tahu sempat, penyebabnya apa. iya aku udah lupa, mungkin nggak tahu, kita juga kan masih anak-anak gitu ya SD kan. ya. Iya, SD. Kalau aku mungkin jadi orang yang ekstrovert itu karena lahir di satu keluarga yang apa ya cukup kecil ya, cuma ada mama, papa, opa, oma sama aku. Jadi aku itu anak tunggal, makanya kalau di rumah kesepian mungkin itulah yang membentuk aku jadi ekstrovert, mau mau bergaul dengan orang banyak gitu, kayak lebih baik rame-rame kali ya daripada sendiri. Soalnya nggak tahu ya anak tunggal di luar sana gimana, tapi kalau melihat kebanyakan anak tunggal dia cenderung ekstrovert karena nggak punya saudara di rumah. Makanya waktu ketemu satu circle, ketemu teman, dia jadi orang yang banyak sekali ngomong lah. Intinya gitu. Pokoknya suka bergaul, suka SKSD gitu. Nggak tahu, mungkin itu juga yang membentuk anak-anak jadi ekstrovert. Iya, bisa jadi. Nah, ya, balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya ini penyakit atau enggak? Kalaupun penyakit, apakah ini perlu disembuhkan atau enggak? Gitu. Bisa dibilang penyakit juga sih, Penyakit ya. bisa dibilang. Mm-mm. Tentunya kalau penyakit juga bisa disembuhkan. Ya ini kita ngomong berdasarkan Ya, apa ya, perspektif kita ya. bukan alih, tapi pengalaman aja.
Ya bisa disembuhkan sih. Kalau sifat insecure aku mulai stop overthinking sih, itu aja. Stop overthinking. overthinking. Emang nggak mudah sih bagi banyak orang untuk berhenti overthinking gitu. Iya. Tapi itu perlu kita latih pelan-pelan lah. Latihannya gimana itu? Latihannya gimana? Ya kan kalau kita ngomongin latihan kan ada metodenya, ada caranya. Nggak bisa kita ngomong latihan terus nggak punya cara. Ada sifat rasa bodoh amat juga. Bodoh amat. Kayak udahlah, gak peduli omongan orang, kayak gitu. Kayak ada motivasi sendiri gitu, sikap bodoh amat. Itu ada di Nggak apa-apa. Biasa. itu ada bukunya, sifat merasa bodoh amat. Kalau nggak salah pernah baca. Seni belajar seni untuk bersikap bodoh amat. Tapi aku belum pernah baca sih bukunya, cuman lihat judulnya aja. Ada ya, aku juga pernah lihat. Siapa yang bawa itu? Teman kita kalau nggak salah itu. Oh iya. Ya. Dia. Nggak boleh sebut nama dia. Seni bersikap bodoh amat. Perlu nggak sih sebenarnya itu? Karena di sisi lain, kalau kita belajar menjadi orang yang kalau kita mau jadi orang yang ekstrovert ya, kalau mau belajar untuk menjadi orang yang tidak insecure, ada sifat-sifat yang baik juga yang akan kita tinggalkan. Contohnya tadi yang kayak kita bahas itu, akhirnya kita akan kurang was-was. Gimana itu? Jadi apakah benar-benar perlu diobati atau dikurangi? Ini kan kalau dibilang penyakit sebenarnya ada hal-hal yang baik, nggak selamanya buruk. Kita contoh ya, kita insecure, diterima nggak ya masalah pekerjaan, diterima nggak, kalau kayak gini jadinya gimana, kalau aku pakai baju ini kelihatan bagus nggak ya, nah, itu. Kalau sifat ya itu kayak tadi sih, sifat was-wasnya boleh ada. Tapi gimana ya, kayak jangan berlebihan lah. Kayak ini susah juga sih kalau nggak ada contohnya ini. Kalau aku sendiri gini kayaknya, kalau aku gini potong ya. Ya. Insecure-nya harus dihilangin. Karena orang yang menurut aku, pandangan aku, orang yang insecure itu ya sudah cukup takut, mereka cuma takut dan tidak melakukan mencari jalan keluar. Kalau orang yang was-was itu beda, kayaknya itu beda dengan insecure deh. Karena kalau orang yang was-was itu, kalau orang yang hati-hati, mereka akan cari jalan keluar. Gimana menurut kamu, gimana sih? Aku bukan orang yang insecure amat juga sih, jadi betul sih. Aku nggak kepikiran itu, tapi betul sih. Bisa jadi karena kan insecure juga penyebabnya juga selain nggak percaya diri, ada sifat takutnya juga, ketakutan. Nah itu juga kan bahaya. Nah iya sih, insecure sama orang was-was. Bisa jadi insecure dia malah berhenti gitu, malah nggak lakuin apa-apa. Kalau orang yang was-was ya yang hati-hati, pastinya ada jalan keluar sendiri juga. Karena kita butuh jalan keluar kan, bukan cuma sampai di ketakutan akan sesuatu. Iya betul. Kalau nggak tahu ya apakah insecure kayak ada orang yang kayak gitu yang memang udah berhenti atau kayak menunggu kesempatan lain. Itu mungkin ya. Jadi kalau insecure itu memang harus dihilangkan. Iya, sebaiknya gitu sih. Dihilangkan. Karena seseorang pernah berkata, kita nggak hidup
dari perkataan orang lain. Iya, Sering kan kita dengar quotes itu, kita nggak hidup dari perkataan orang lain. Kita harus hidupi perkataan kita sendiri. Iya. Kita harus hidupi perkataan ya entah ya, kalau orang beragama Kristen ya, kita harus hidupi apa yang Tuhan katakan Iya, dalam hidup kita. Nah, yang jadi masalah begini, kita kebanyakan terlalu menghidupi apa yang orang katakan, apa yang orang pikirkan tentang kita. Padahal sebenarnya yang harus kita hidupi adalah perkataan kita sendiri. Iya, betul. Dan banyak orang yang nggak bisa milih ini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau insecure, ini ada yang lupa. Kalau orang insecure terus menghidupi perkataan orang lain, dia bisa dalam bahaya loh. Wah, iya sih. Iya. Jadi gini, kalau ada orang yang insecure, dia takut nggak diterima, dia takut nggak digubris lah. Pokoknya dia takut nggak ada orang yang mandang dia. Terus ada satu orang yang bersifat malaikat datang sama dia, terus bilang, aku mau terima kamu. Nggak, entah ini cowok atau cewek atau apa. Aku mau terima kamu, kamu bisa berguna buat aku. Nah, ini sih di film-film ya, tapi bahaya juga kalau terjadi di dunia nyata. Iya. Ada orang yang sangat insecure, entah masalah hidupnya apa, dia nggak bisa kontrol diri sendiri saking takutnya. Terus ada orang yang Tiba-tiba ada orang. malaikat datang, terus dia bilang, aku butuh kamu. Aduh. Aku sayang sama kamu. Itu bahaya. Bisa kena cuci otak loh. Kan Iya. model cuci otak kayak begitu. Iya. Nah, jadi yang menjadi masalah di insecure ini, jangan sampai orangnya terlalu insecure berlebihan, karena orang yang insecure adalah orang yang gampang dicuci otaknya. Nah, bisa dimanfaatkan juga Ya, ya. dimanfaatkan. Iya. Iya juga sih. Ya kan benar. Iya. Kalau kamu insecure masalah, aduh penampilan aku gemuk begini, nggak ada yang mau sama aku, nggak ada yang peduli sama aku. Terus ada datang, aku peduli sama kamu, aku mau sama kamu. Itu dijamin. Kalau dilihat di film-film sih, orang yang digituin, maksudnya orang yang datang sebagai malaikat, yang orang insecure ini akhirnya merasa diterima, dia bakalan ikutin apa perkataan orang yang datang itu. Iya. Disuruh A pasti dia bakalan buat A, disuruh B bakalan dia buat B, disuruh C bakalan dia buat kayak C. Iya. Kadang-kadang berguna juga sih nonton film. Maksudnya kita kan akhirnya bisa belajar bahwa insecure berlebihan itu bahaya buat diri sendiri. Misalnya cara yang paling benar untuk supaya kita nggak insecure apa? Cara yang paling benar. Ini udah bahas tips-tipsnya kali ya. Kayaknya ini udah di tips ya, Iya. gimana sebenarnya kita mau cari jalan keluar buat orang yang insecure. Apa sih yang harus dia lakukan? Kalau nggak bisa bahaya masalahnya. Iya. Kalau dari aku mungkin yang tadi ya, pelan-pelan untuk nggak overthinking. Nah, yang kita cari nih nggak overthinkingnya itu gimana? Iya juga ya. Kan itu yang jadi masalah. Bentar. Aku punya satu tips. Kalau aku sih punya satu tips, di mana dia harus belajar menerima diri sendiri. Orang yang aku ada. insecure kan orang yang nggak bisa menerima diri Iya, sendiri. betul. Caranya gimana? Itu juga sebagai seorang yang aku ada bagian-bagian part-part yang insecure, tapi untuk masalah menerima diri sendiri gimana? Menurut kamu punya cara nggak? Atau apa yang mau disampaikan tadi? Kan itu pertama ya, Iya. menerima diri sendiri. Kalau aku bersyukur dalam hal kecil, Bersyukur dalam hal-hal kecil. pencapaian kecil gitu. Contohnya gimana tuh? Jadi misalnya gimana, ini ada banyak banget nih contoh. Jadi misalnya ini kalau aku aja ya, dari pribadi aku, misalnya aku udah bikin satu video nih, terus aku upload. Nah, viewersnya dikit atau banyak, aku nggak peduli. Nah, walaupun ada misalnya cuman 10 orang yang nonton,
itu harus disyukuri. Oh ya, betul. Apalagi satu orang yang komen aja itu disyukuri. Itu perlu disyukuri, karena kalau enggak kayak gini, wah cuman 10 nih yang nonton, mau bikin gimana lagi ya supaya naik. Emang kalau pikiran kayak gitu untuk cari cara supaya berkembang bagus. Iya. Cuman kalau yang hal kecil ini aja yang udah ada belum disyukuri, ya itu bakal susah juga. Wah, deep banget ya. Iya. Mantap, luar biasa. Kayak aku mungkin ya, buat orang-orang yang insecure masalah berat badan. Gimana ya? Kayak kita kalau dibilang, kalau aku ya, menurut aku kalau kamu berat badan kamu mungkin over daripada biasanya, misalnya contohnya itu, atau wajah kamu kurang menarik seperti pada orang-orang pada umumnya, mungkin kita perlu ingat bahwa di luar sana masih ada yang mempunyai apa ya, masalah yang lebih berat dari kita. Makanya kita harus belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Aku juga kadang mikir kayak gitu. Mikir kayak gitu ya. Iya, kalau misalnya aduh aku ngalamin masalahnya ini masalah berat banget, tapi aku juga di sisi lain sempat keingat bukan cuma aku kok yang ada masalah, ada orang-orang di luar sana bahkan lebih berat dari aku. Jadi yang perlu aku lakukan ya aku harus terus jalan, aku nggak boleh nyerah gitu. Nah, begitu. Terus orang-orang yang punya masalah kayak nggak punya sahabat, bingung gitu. Berat kayaknya nggak punya sahabat karena begini, jangan just stop cari sahabat kalau gitu. Tapi jadilah sahabat untuk Iya, orang lain, kan itu yang jadi betul, masalahnya. betul. Kalau kamu nggak punya sahabat karena kamu insecure, rasa nggak ada yang mau berteman sama kamu, stop cari sahabat. Tapi jadilah sahabat untuk orang lain. Boleh. Kalau kamu merasa diri kamu terpuruk, terus nggak ada yang mengasihi kamu, jadilah orang yang mengasihi orang lain. Kan itu jadi masalahnya. Ya, menarik. Sama kayak Nick Fujifiq pernah bilang ini, tahu kan? Yang nggak punya tangan sama kaki, Oh, iya. motivator itu. Dia bilang kalau kamu nggak bisa menerima mujizat dari Tuhan, kamu harus jadi mujizat buat orang lain. Kan gitu. Iya, betul juga sih. Kalau kita nggak bisa gini, kalau kita punya masalah nggak bisa menerima diri kita sendiri, pertama kita harus belajar menerima. Dan kalau ada orang lain yang mungkin kamu lihat insecure nggak bisa menerima diri dia sendiri, belajarlah kamu untuk menerima dia. Iya. Itu akan helpful. Maksudnya kita nggak tahu kan apa yang kita lakukan akan berdampak buat orang lain. Gitu. Iya. Kayak filosofinya Naruto. Kalau si Hiruka nggak datang sama Naruto terus bilang dia adalah ninja dari Konoha, bisa jadi penjahat dia. Nggak bisa ya Naruto selesai. Ini untuk yang tahu aja lah. Maksudnya gitu. Perkataan kita mungkin mulai sekarang ya, dari pelajaran yang kita dapat. Kalau aku belajar dari tadi pembahasan kita, yang pertama perkataan kita itu harus mulai dijaga. Karena apa yang kita anggap bercanda nggak selamanya dianggap betul. candaan oleh orang lain. Betul itu betul. Itu Iya. benar ya. Dan kedua, apa yang kita kepoin kadang-kadang bisa menyakiti hati orang lain. Iya. Contohnya masalah pekerjaan tadi Iya, gitu. betul. Gitu. Dan apa yang body shaming, bulian yang Lebih kita parah. Body shaming. iya, bulian kita itu, candaan kita itu harus mulai dijaga, pokoknya itu. Terus kalau kamu yang tadi sih, kalau kamu nggak bisa menemukan sahabat, coba belajar untuk jadi sahabat buat orang lain. Mungkin kamu akan lebih berguna, mungkin kamu akan menemukan diri kamu sendiri yang akhirnya menyelesaikan masalah introvert kamu juga. Kalau kamu bukan introvert, insecure kamu juga kalau kamu bisa melakukan itu. Iya. Kalau kamu gimana Ti? Dari tadi kan kita udah Pelajaran. bahas, kamu dapat apa sih dari pelajaran kali ini? Pelajaran yang aku dapat cukup banyak juga sih, yang kayak yang menarik itu yang kayak Kak Sam bilang tadi, yang kalau insecure itu kebanyakan nggak cari jalan keluar gitu. Itu yang menarik yang aku dapat. Kalau yang was-was itu dia malah cari jalan keluar gitu. Itu menarik sih. Dan ya daripada jadi insecure ya
mending was-was aja gitu. Lagi pula kan nggak buruk-buruk amat juga kalau was-was, Nah, ya kan? kalau nggak punya jalan keluar itu bisa disebut insecure ya. Tapi kalau kamu was-was terus punya jalan keluar itu bukan insecure. Iya, beda. Itu trouble solver. Iya. Dia menemukan jalan keluar untuk satu Iya. masalah. Ada juga perkataan dari seseorang yang saya kenal, dia pernah bilang YOLO. Yolo. Ya, Ah, YOLO. ah, You only live once. Ya kamu cuma hidup sekali, jangan hidup dalam apa ya, jangan hidup terus dalam ketakutan, tapi belajarlah jadi the best version of you. Jadi kan sayang kita ngabisin banyak waktu cuma karena kita takut Iya, akan betul, melangkah, betul juga sih. dan belum tentu itu hal itu terjadi. Iya. Seorang penemu bola lampu yang bernama Thomas Alva Edison, dia pernah berkata, ada orang pernah berkata, sudah ratusan kali kamu buat terus kamu gagal, kamu nggak capek, kamu nggak mau berhenti, itu mustahil. Dan dia jawab, kurang lebih dia jawab begini, dari kegagalan ini akhirnya aku tahu bahwa ada komponen yang kurang, ternyata masih ada komponen yang kurang dalam pembuatan bola lampu. Nah, seharusnya cara pandang kita mungkin harus seperti itu. Iya. Kalau kita gagal, kalau kita kurang diterima mungkin oleh orang lain, kita harusnya belajar bahwa ternyata ada hal yang harus kita ubah. Iya. Dan kita harus berubah. Iya. Gitu. Ada Supaya hal-hal yang kurang, ya kan? hidup kita itu nggak sia-sia habis di masalah insecure itu loh. Iya, iya sih. Karena banyak juga yang insecure terus akhirnya pada akhirnya ya memutuskan untuk bunuh diri, itu nggak banget. Sayang, sia-sia. Sayang sekali ya. Jadi ya kita banyak ya kita belajar hari ini. Kali ini di episode pertama. Episode pertama bahas tentang insecure. Ya, buat kamu yang di luar sana mungkin ya catatan ya. Buat kamu yang di luar sana yang mungkin punya masalah insecure di dalam diri kamu sendiri, you only live once. Jangan sia-siakan hidupmu hanya karena perkataan orang lain tentangmu. Tapi mulailah hidup dari perkataanmu sendiri. Mulailah hidup dari perkataan apa yang Tuhanmu katakan kepada kamu. Gitu. Kalau nggak bisa menemukan sahabat, jadilah sahabat. Oke, itu quotes of the day buat diomongin ya. Dan kalau misalnya ada yang kayak aku introvert, kan kayak tadi kita ngomong, introvert pasti ada sisi-sisi insecure-nya, kebanyakan ya mungkin daripada extrovert. Bukan berarti nggak boleh jadi introvert, enggak. Betul. Gitu. Aku suka jadi introvert. Ya, jangan salah. Aku suka. Jadi sifat insecure-nya aja itu yang dihilangkan. Gitu. Insecure-nya aja yang dihilangkan. Introvertnya nggak perlu. Iya. Atau juga banyak cewek-cewek yang suka cowok cool yang kayak introvert gitu ya. Dan nantilah kita bahas di episode lain ya. Thank you semuanya yang sudah nonton Million Naik Podcast kali ini. Seru bukan? Nah, buat kalian yang pengen support kita, kalian bisa subscribe channel kami di Million Naik Podcast. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin merasa insecure ya. Benar. Dan juga kalian bisa like, kalian bisa komen juga pendapat-pendapat kalian, itu bebas. Kita di sini terbuka ya. Benar. Untuk pendapat kalian semua, feedback, kritikan apapun. Masukan juga bisa. Dan ya, kita akan jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.